guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini saya sudah bersama teman saya, seorang mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung yang pastinya akan menginspirasi buat kaum milenial. Buat teman-teman jangan lupa kasih subscribe, like, komen, dan share karena bakal banyak cerita yang menarik dari dia. Dah. Hai guys, jangan lupa kasih subscribe, like, komen, dan share. Tonton sampai habis, semoga bermanfaat. Hai Windy. Halo. Apa kabar sekarang? Baik. Alhamdulillah. Nah Windy ini saya kenal dia pada saat lomba Peksiminas ya. Peksiminas tahun 2018. Nah sebelumnya udah lama kenal si Windy, tapi cuma baru tahunnya itu bisa kenalan, hai segala macam pada saat Peksiminas. Iya, waktu benar-benar bonding ya. Iya benar-benar. Dan beliau ini adalah dancer yang luar biasa mewakili Bangka Belitung. Kemarin kamu ikut apa? Cepet. Oh cerpen ya, nggak diragu lagi kualitas pembaca cerpen dia. Nah, Windy boleh kenalin dulu nggak sama teman-teman nih, mau kenal Windy? Halo, mungkin banyak yang belum tahu ya. Dan untuk di sini juga kayak oh my god, such incredible moment. Kenalin, nama aku Windy Celia, biasanya dipanggil Windy. Sekarang sih aktif studi from home ya di Universitas Bangka Belitung, tapi udah semester akhir jadi sibuk skripsian. Dan juga work from home karena kita lagi corona ya. Pengajar di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris untuk anak. Ingat di rumah aja, bukan di rumah mana-mana ya. Windy, sekarang mau tahu nih, kira-kira selain Peksiminas kemarin kan Windy kan ikut nih. Saya mau tahu, mungkin teman juga mau tahu nih prestasi apa saja sih telah Windy raih. Agak malu ya, soalnya Windy mah butiran debu. Dari butiran debu menjadi butiran kristal. Untuk hal-hal ataupun achievement yang udah Windy raih ya, pertama waktu SMA itu memang udah mau di bidang speech contest, speech bahasa Inggris gitu, terus juga debat. Beranjak waktu kuliah itu, jadi Windy salah satu debaters di National University Debating Championship tahun 2017 dan juga 2018 tingkat nasional. Nah, bahasa Inggris dia jangan diragukan lagi. Wow, dia juga ngajar ya? Iya, ngajar bahasa Inggris. Juga kalau prestasi yang lainnya sih, ya Duta Bahasa, Duta Pemuda Kota Pangkal Pinang, dan ini seniornya gitu. Yeay, dia adik senior saya yang kualitasnya bagus, keren. Dan juga ini senior saya juga di Bujang Dayang Bangka Tengah. Yeay. Saya 2000 berapa ya? Kamu 2018, saya 2017. Kemarin dapat apa di Bangka? Dayang Intelijensia sama Dayang Pariwisata. Wow. Ini Dayang Bujang berbakat. Bujang berbakat. Nah, coy. Model nari berarti. Untuk mendapatkan berbakat. Paling itu doang sih. Selain itu ya kayak lomba nulis, lomba baca puisi yang bidang sastra sama menulis. Kenapa sih Kak Windy pengen ke arah sastra segala macam? Apakah pengen ngejurus ke yang lain nggak? Oh, sebenarnya waktu dari kecil ya kayak dari kecil. kan kita masih belum tahu
passion kita apa, hobi kita apa, kayak bakat juga udah tahu. Cuma kayak dari kecil itu ngeraba-ngeraba emang di sastra sama bahasa sih. Kayak masih kecil, anak-anak kayak baru belajar baca gitu kan. Jadi kayak Hobi baca buku ya? baca buku. Anagram media. Bener Ya. banget, sumpah. Emang sih beberapa teman saya juga gitu, atau mau hobi baca gak jauh dari toko buku segala macam. Jadi dari kecil kayak baca buku, baca novel. Jadi waktu semakin gede-gedenya ya udah kayak ngerasa oke, aku punya passion di bidang bahasa sama sastra. Kebetulan dapat di sastra Inggris UBB juga. Dan coba. Semester berapa sekarang? Oh, nanya semester. Akhirnya semester berapa? Semester akhir. Semester akhir, teman-teman doain ya semoga Windy dilancarkan perjalanan skripsinya segala macam biar dia bisa terus berkarir dan menginspirasi buat kita Nah, Kita mau apa? apa lagi? Kita mau lagi apa lagi? Kesibukan Windy tadi apa aja sekarang? Ya sama gitu silakan. Haus ya. Kesibukan Windy apa sekarang? Kalau sekarang sih lebih ke kayak karena kita lagi corona work from home ngajar, dan ngajarnya juga kayak fun sih, kayak ngajar anak kecil yang biasanya kan kita kalau ke tempat les langsung ketemu, tapi kalau sekarang harus pandai-pandai bikin program yang bikin anak gak ribet tapi mereka juga bisa semangat les. Jadi ada Zoom meeting ataupun via WhatsApp video call, dan juga merancang kurikulum almost every day, dan juga skripsian. Tapi sempat tertunda juga karena penelitiannya nggak bisa keluar. Nggak bisa promosi. Kenapa? Nggak bisa keluar Bangka karena sekarang kan lagi. Penelitiannya di luar. Harusnya di luar. Di mana? Harusnya ke Jogja sama Jakarta. Itu bisa diubah nggak? Nggak ada. Mungkin lihat nanti. Oh iya. Udah sempro belum? Udah. Udah sempro ya. Mau ngulang lagi panjang lagi tahapannya. Udah tahu lah yang lebih Udah. masalah. Udah ada pengalaman banyak nih. Itu. Oh iya, ini gue mau tanya nih, motivasi Kak Windy ikut kegiatan yang prestasi yang Kak Windy raih itu apa? Oke. Kenapa Kak Windy bisa ikut kompetisi segala macam apa itu? Jadi ini tuh kayak cerita hidup yang agak sad ya. Tapi semoga bisa menginspirasi sahabat Ya, sahabat. pasti menginspirasi. Jadi aku salah satu anak yang broken home. Jadi kayak orang tua aku pisah dari aku bayi malah. Jadi bayi. Dari bayi kayak. Kamu anak berapa? Aku anak tunggal kalau dari mama sama papa sendiri kan. Dan dari situ aku tumbuh tanpa sosok ayah sama ibu yang lengkap gitu. Dan kayak lingkungan sekitar juga sering nggak adjust kalau aku itu anak yang broken home. Kayak teman-teman sering ngebully dari SD. Bapaknya mana, mamanya mana, sedih banget kan. Ya Allah. Nah, abis itu ya udah dari situ untungnya nggak gendeng ya. Maksudnya mikirnya kayak gini, kalau misalnya mereka yang keluarganya lengkap bisa punya privilege untuk punya masa depan yang lebih baik, aku yang kurang lengkap, why not? Jadi dari situ aku mulai kayak aku nyari-nyari kegiatan, aku aktif, dan kayak punya ambisi tersendiri dalam hidup aku kalau aku harus punya achievement yang lebih dari mereka. Dan ya I did it. Kan itu Windy sekarang ada kan aku lihat di fotonya. Oh, kalau itu adik, tapi bukan yang benar-benar satu ayah satu ibu. Beda. Kayak beda ayah, beda ibu itu ada. Oh ada. Oh kamu sendiri? Jadi sekarang kamu dengan siapa? Kalau sekarang sih sama papa, sama ayah. Oh ibu? Kalau ibu di Sungai Liat. Oh di Sungai sama papa juga. Sama. Tapi kalau adiknya tinggal barengan sama kita. Ya, kalau ada yang di rumah itu kan anaknya ayah aku sama ibu aku yang lain. Jadi bertiga di rumah. Ada banyak sih sebenarnya, aku punya adik agak kompleks ya kalau ngomongin family trees-nya. Aku punya 6 adik. Oh ini masih, rame tadi ya. Tapi udah kamu gede baru ramenya. Iya, 3 dari ayah, 3 dari ibu gitu. Tapi it's cute kan. Nah, terus Kak Windy, selain itu
kan Kak Windy selalu berprestasi segala macam. Kira-kira ada nggak suka dukanya saat Kak Windy menjalani itu? Banyak ya, apalagi kalau sama-sama tahu lah dunia kompetisi kayak gimana. Suka duka misalnya, kalau suka ya pasti bisa membanggakan mama papa secara nggak langsung dan juga membanggakan kampus mungkin. Dan kalau dukanya ya banyak, kayak misalnya kita pasti punya sense dalam diri kita untuk berkompetisi sama orang, dan kadang-kadang kita melihat kemenangannya kayak kita punya rasa kayak kok dia sih menang, kayak gitu. sosnya gue gitu, ya masih. Nah, dan itu sempat berkali-kali, tapi dari situ justru yang bisa membuat Windy tumbuh dewasa, kayak lebih berpikir this world is not all about you. Jadi dunia ini bukan cuma tentang kamu, tapi bagaimana caranya kamu dealing dengan apa yang kamu hadapi. Yes, benar. Dan juga sebenarnya kompetisi itu selain menang kalah itu pengalaman yang tidak kita dapatkan. Ibaratnya kita gagal di kompetisi ini, tapi kita masih punya bekal dari pengalaman itu ke kompetisi selanjutnya. Dan juga makin aku belajar tuh kayak sebenarnya kita hidup itu we are not race with anyone. Kita tuh nggak berlomba dengan siapapun gitu. Iya, benar. Jadi kenapa kita harus merasa iri, kita harus merasa sombong, kita harus merasa yang negatif vibes gitu. Harusnya kita harus bisa ngasih applause buat orang yang saling mendukung segala macamnya. Walaupun sebenarnya kok dia yang di posisi itu, tapi setidaknya kita berusaha untuk mensupport dia, karena mau dimanapun dia ada ruang lingkup dalam kompetisi itu, ada sebuah keluarga. Maka terciptanya di provinsi kita itu ada namanya ikatan dari alumni segala macam. Jadi walaupun kita kalah, tapi kita bisa bantu support mereka. Betul sekali. Buat kalian anak-anak ambis ya, jangan terlalu yang gimana-gimana kalau kalah. Karena kita semua tuh punya bidang masing-masing gitu nggak sih? Iya, benar. Udah ada porsinya juga. Ibaratnya Windy bagian sastra, aku bagian menari. Ibaratnya aku gagal nih di bidang sastra, ya aku paham. Ternyata Windy yang menang. Dan aku nggak bisa nari, ada ini yang bisa menari. Ada dia yang bisa menulis ya. Melengkapi sekali dunia. Saling melengkapi. Dikit sekali. Nah, Kak Windy, gue mau tanya nih, kira-kira pandangan Kak Windy sekarang tentang masih ada beberapa mahasiswa yang saat ini kuliah pulang gimana nih? Oke, jadi aku dari masuk kuliah itu sampai sekarang juga aku kuliah sambil kerja, sambil organisasi juga. Somehow orang bilangnya kayak itu tuh nggak mungkin ya bisa kuliah sambil kerja sambil kompetisi sambil organisasi. Iya benar. Kayak kita kuliah aja ngerasa capek, kuliah pulang. Tapi apa yang bisa yang bisa Windy kerjain sampai Windy bisa kuliah kerja pulang, kuliah kerja komunitas? Sebenarnya waktu itu punya motivasi karena tau gak sih kayak LK gitu, latihan kepemimpinan. Oh iya, tahu. Nah itu kan ada di kampus di UB, dan di situ kayak kita diajarin gitu, dan salah satu pematerinya pernah nantang kayak siapa di sini yang bisa kuliah kerja sama organisasi sekaligus, dan aku terpacu dong kayak ngacung tangan gitu. Dan dari situ aku pengen ngebuktiin kalau ternyata kita kuliah itu bisa sambil kerja, dan juga kita bisa sambil ikut komunitas ataupun organisasi, dan ternyata nggak sulit selama kamu bisa memanage-nya. Iya benar. Intinya waktu itu harus benar-benar diatur segala macam. Jadi kita udah tahu yang penting utama kita yaitu ada kuliah. Ya. Tapi selain itu kita juga yang samping-sampingnya itu adalah pekerjaan, ada hobi kita segala macam ya. Oh enggak Kak, kalau misalnya kita mau ngelamar kerja nih ya, orang tuh nggak cuma lihat IPK kita doang. Iya benar. Kayak selama ini banyak, mohon maaf sih, kayak ada orang yang tujuan kuliahnya itu IPK harus 4 sempurna gitu, dan dia nggak menutup kesempatan untuk ikut yang lain. Tapi aku pernah kayak dikasih tahu sih sama orang yang berpengalaman gitulah. Iya benar sih. Jadi pada saat kalau kita ngelamar kerja nih kan, kalau apalagi kita fresh grad ya, gitu ditanya tentang
kalau kita belum pengalaman kerja, yang pasti organisasi apa sih yang pernah kamu ikuti, kamu bergerak di bidang apa, mungkin bagian sekretaris atau bagian bendahara atau bagian pimpinan segala macam, itu sangat penting. Berbeda kalau mereka yang tidak ikut organisasi segala macam. Apalagi juga pada saat interview nih, kami ini kan misalnya sudah terbiasa misalnya ngikut kayak kegiatan kompetisi pemilihan bujang dayang ataupun pemilihan duta bahasa. Nah, pada saat itu kan kita pernah adanya interview mendalam, berbicara dengan umum segala macam, itu hal yang belajar untuk kita yang dimana kan kita terapkan di dunia pekerjaan. Jadi selain hard skill, kita juga harus punya soft skill yang bagus, ditunjang dengan pengalaman. Karena kan kalau kita seleksi kalau mau melamar kerja, yang pertama kali dilihat itu kan CV, berkas dulu, IPK-nya berapa, pengalamannya apa aja. Sampai Nadiem Makarim kan pernah bilang dia lebih baik milih yang IPK-nya tegak tapi pengalamannya banyak daripada IPK sempurna tapi minim pengalaman. Minim berarti orang nggak cuma nyari pengetahuan kita tapi kemampuan kita yang benar-benar secara teknis gitu. Benar-benar. Kalau pengalaman saya, saya bekerja di salah satu tempat yang dimana itu berbeda jauh dengan jurusan saya kuliah. Tetapi jadi saya bidang keuangan ini. Marketing. Bukan marketing, keuangan accounting. Nah, ya karena saya berpengalaman di berbagai bidang organisasi, karena mereka mungkin tahu dengan kesibukan saya, keaktifan saya, jadi pada saat kita dikasih tantangan dia bisa menyesuaikan apa yang harus dia lakuin. Jadi kayak kayaknya dia bisa deh walaupun dia bukan jurusan itu. Karena biasanya orang yang organisasi, kemudian orang yang ikut kompetisi segala macam, ada orang yang pengen mau belajar, pengen keluar dari zona nyaman dia, bukan hanya berada di situ. Kuliah itu kan banyak orang mikir kayak untuk jenjang karir doang. Tapi sebenarnya kuliah itu membentuk pola pikir kita, membentuk karakter kita, kepribadian kita. Jadi jangan terlalu yang aduh nggak mau kalau nggak sekarang kapan lagi mau kapan. Perlu dipahami teman-teman, bukan berarti organisasi atau lomba itu ada hal yang paling utama kalian lakuin. Jujur, saya memang kuliah dulu selama, tapi bukan berarti kalau saya masalah belajar, masuk dosen, alhamdulillah saya nggak pernah yang namanya izin. Karena saya tetap mau ngelakuin kuliah, kalau saya mau ikut kayak perform, kayak ikut lomba, yang penting itu di luar jadwal kuliah. Dan pada saat saya ikut kayak ujian dari kemarin itu saya ingat pada saat saya sudah semester akhir, jadi mata kuliahnya udah paling 1-2, jadi masih bisa untuk izin segala macam. Tapi kalau yang panjang, apalagi saya kan F2B nih, ada praktikum segala macam, jadi jangan sampai kuliah saya itu terganggu dengan waktu pembelajaran. Kita juga punya tanggung jawab moral buat apa yang udah kita ampuh, yaitu kuliahnya. Bukan berarti mau semaunya juga ya, nggak mau kuliah, nggak mau ngapa-ngapain. Jangan. Nggak boleh kayak gitu juga. Nih buat Windy, apa sih pesan dan kesan Windy untuk mahasiswa di sana yang kira-kira bakal termotivasi untuk selalu semangat kuliahnya, semangat juga berkompetisi di dunia luar. Pesan-pesannya apa nih? Kalau pesan ya, sebenarnya kuliah itu bukan prestasi tertinggi, bukan achievement. Apalagi buat maba ya, kayak baru keterima SNMPTN, kayak yang wah seru banget nih kuliah. Nah sebenarnya kuliah itu tahap baru dalam hidup kalian yang harus kalian gunakan sebenar-benarnya gitu. Jadi harus ada value-nya. Bukan berarti kuliah itu cuma tentang datang tiap hari OOTD, iya benar-benar ketemu temen cicat di kantin doang, enggak. Tapi kuliah itu akan menjadi fase dalam hidup kalian yang benar-benar membentuk kalian. Aku awalnya kayak nggak pernah kepikiran mau kuliah, kan SMK, jadi SMK berapa? SMK 2. Iya, SMK 2. Jurusan apa, Mas? Multimedia. Oh, multimedia. Waduh. Aku jurusan teknik pemesinan. Wow. Mesin. Teknik pemesinan. Teknik solver gitu kalau. Tapi kuliahnya nggak teknik. Aku juga kuliahnya nggak multimedia atau IT lagi. Sastra Inggris dan ya paling pesannya itu sih tetap gunain 4 tahun atau 5 tahun itu sebaik-baiknya.
kuliahnya harus dapat. Kalau kamu butuh uang jajan lebih, mau membantu orang tua, kerja part time. Nggak perlu yang gimana kerja di tempat gitu ya. Iya, benar. Banyak juga yang kayak online gitu banyak. Nah dulu aku juga pernah sempat nulis online, translator juga. Ini banyak kesempatan sih. Iya sih, jadi kan aku pas zaman kuliah kan aku sibuk beberapa organisasi yang saya ikuti itu dimana mendukung saya, misalnya pengen beli ini, jadi saya ikut kompetisi ini, ikut organisasi ini, dampaknya saya bisa menghasilkan uang, bekerjakan uang, yang dimana saya bisa kayak beli baju, beli ya sustainable lah, biar kita bisa sama kayak anak kuliah yang lain. Jadi kita tuh kayak punya achievement tersendiri gitu loh, udah kebanggaan bisa, ya. udah nggak afford sesuatu yang kita mau tanpa membebani orang tua lagi. Nah buat teman-teman, ini salah satunya Windy, dia anak broken home tapi tidak mau putus asa dalam berkarir, kemudian bekerja, kemudian menempuh pendidikannya, karena yang pastinya dia akan selalu berusaha untuk bisa menampilkan diri dia yang terbaik selagi dia bisa dalam hal yang positif. Nah buat teman-teman jangan kemana-mana, kali ini kita akan membahas Windy yang lebih dalam serta akan ada pembahasan seru dari kami. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube saya. Bye bye.